Silakan Pak Angga, silakan Pak Angga. Betul nama kecilnya Pak ya? Pak Bayu. Bisa Pak dua-duanya. Oh Pak. Ya Pak, terima kasih kesempatannya. Jadi pertanyaan saya barangkali ini Pak. Tadi kan dijelaskan mengenai paradigma ya Pak ya. Paradigma sebagaimana definisi dari Thomas Kuhn yang paradigma itu istilahnya itu mengestablish mengenai sains itu sendiri gitu, seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah paradigma itu sebetulnya adalah penjelasan yang melengkapi apa yang dibahas Popper sebelumnya mengenai intuisi kreatif gitu. Atau dua hal yang sama sekali berlainan gitu. Paradigma ya Pak ya. Paradigma di situ ada unsur subjektivitas, dan subjektivitas itu kemudian dipengaruhi dari yang mungkin latar belakang pendidikan, mungkin dari cara dia mengamati bidang ilmunya dan lain sebagainya gitu. Nah itu juga itu yang sebelumnya saya pahami mengenai intuisi kreatif itu bukan sekadar suatu, kalau di ini ya, kalau sepanjang yang kemarin dijelaskan, mungkin saya belum baca buku langsung dari Poppernya, itu kan lebih seperti apa ya, suatu aspek yang sifatnya itu irasional dalam artian tidak bisa secara langsung dideduksi dari temuan-temuan sebelumnya yang kemudian itu tuh apa ya ya bisa membawa pada penemuan yang baru gitu. Penemuan ilmiah yang baru. Nah apakah kemudian yang dijelaskan oleh Kuhn sebagai paradigma itu sebetulnya melengkapi apa yang digagas oleh Popper sebagai intuisi kreatif tadi begitu. Yeah. Nah lalu kemudian itu yang kedua itu ada ini sih sebetulnya. Oh ya ini pertanyaan lebih ke ini sih, lebih ke prinsip ya. Apakah hal yang kalau misalnya tadi Pun menganggap bahwa revolusi saintifik itu dimunculkan setelah ada anomali. Nah yang menjadi pertanyaan kemudian kalau misalnya kita kembalikan pada gagasannya Popper, mungkinkah anomali itu ditemukan atau digagas kalau bangunan pengetahuan yang sebelumnya ada itu tidak falsifiable, begitu. Itu dua itu. Saya coba menghubungkan antara Kuhn dengan Popper tadi. Apakah bisa seperti itu atau tidak gitu? Menarik Pak. Terima kasih sekali Pak Angga. Ya. Dari yang nomor 2 dulu. Menarik. Atau nomor 1 ya? Oke. Kita urut saja. Yang pertama masalah Einfühlung atau intuisi kreatif itu. Jadi kalau saya melihatnya seperti ini Pak. Ini dari pengalaman kita kecil-kecilan apa ya, dari S1, S2 ini riset ya. Biasanya kita melihat ada sebuah problem yang menarik, kemudian mencoba memecahkannya. Ya, apakah dengan membaca paper, ya, memodifikasi sesuatu untuk memperbaiki lagi. Jadi dahulu saya sangat terkesan ada kuliah tamu dari seorang profesor ketika saya kuliah di Jepang. Kuliah tamu di lab saya, ya profesor itu mengatakan begitu, ya hidupnya para researcher itu karena kita meneliti apapun selalu ada gap katanya, selalu ada problem di bidang apapun. Nah, ya misalnya kalau di bidang kontrol misalnya itu ya teori kontrol itu kebanyakan linier, tapi model kebanyakan ini yang ada non-linier. Nah, itu ada gap. Nah, di situ muncul banyak sekali orang yang berusaha memecahkan persoalan itu. Yang dalam terminologi Kuhn itu disebut puzzle solving. Nah, ini ya.
Nah, karakter keinginan memecahkan teka-teki ilmiah untuk kemanfaatan umat manusia ini itu yang harus kita jaga lah ya. Kalau kita pengen menerapkan yang mulus-mulus saja langsung ilmu-ilmu yang sudah ada kita terapkan untuk menghasilkan laba sebanyak itu lebih ke arah bisnis ya. Tapi para saintis itu bekerja area yang memang butuh untuk memecahkan teka-teki. Nah, ini menurut saya sekali lagi ya Pak Angga ya, memecahkan teka-teki itu ternyata macam-macam. Ada yang cukup mudah gitu. Nah, butuh intuisi semuanya. Saya mohon maaf ya, sering dapat intuisinya itu pas lagi mandi atau apa ya, kacau itu ya. Nanti baru habis itu ke komputer atau cari kertas diotret gitu. Atau kadang-kadang orang dapat intuisinya pas lagi denger musik atau apa. Kalau Einstein dalam keadaan tertentu ya, dia dapat intuisi seperti yang terkenal ya ketika dia nulis makalah relativity-nya itu dia di atas rumah itu 2 minggu atau berapa lama. Nah, jadi ketika intuisinya mulai jalan, dia mulai mencoba mendeduksikannya. Nah, pada saat tertentu ternyata sekedar menambah variabel, menambah fitur itu nggak memecahkan, tapi harus mulai menyentuh asumsi-asumsi yang paling dasar. Jadi ketika intuisi itu menuntun ke asumsi-asumsi yang paling dasar, yang kadang-kadang asumsi itu malah nggak diucapkan ya. Misalnya kayak fisika Newton tuh semenjak saya belajar, nggak ada guru itu mengajarkan. Diasumsikan dalam fisika Newton, ruang dan waktu itu tidak tergantung pengamat. Karena baru Einstein itu yang secara dalam ilmu fisika ya, dalam ilmu fisika mulai mencoba memandangnya berbeda gitu. Walaupun kalau dalam filsafat ternyata dari zaman Ibnu Sina para filsuf sudah melihat ruang dan waktu itu relatif. Tapi itu tidak dalam konteks sains ya. Dalam konteks sains. Jadi mungkin nggak relevan gitu ya. Nah, Einstein mencoba. Nah, saya sendiri dalam pengalaman riset saya kayaknya yang sampai merubah paradigma yang riset di bidang saya kayaknya belum Pak ya. Tapi baru utak-atik fitur atau ya menemukan satu yang agak-agak mendalam gitu tapi masih dalam batasan normal science itu Pak ya. Normal science plus sedikit. Gitu kira-kira Pak Angga. Nah, itu sebetulnya menarik menanggapi Pak Angga ini sekaligus saya sharing ke Bapak Ibu-ibu, itu kritik Imre Lakatos pada Kuhn ya. Waduh, kalau caranya kayak Kuhn ini saintis kebanyakan frustasi nih. Karena nggak bisa nemuin apa-apa gitu. Maka Imre Lakatos berusaha menggabungkan teorinya Popper ditambah Kuhn ini, dia membuat sebuah kerangka teori filsafat sains yang paling banyak digunakan oleh kita semua yang namanya research program. Jadi kata-kata program riset itu asal muasalnya yang mengusulkan adalah Imre Lakatos yang merupakan murid langsung dari Popper, tapi kurang beruntung Pak, dari sisi umur mungkin ya. Tahun 70, beliau umur 50-an udah meninggal ya. Popper lebih panjang ya. Nah, kita kalau membaca tulisan Imre Lakatos yang Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa download juga, nanti akan kita bahas juga insya Allah Pak ya. Kebanyakan orang itu ketika melihat anomali, melakukan puzzle solving,
Tapi memang nggak sampai level paradigma gitu. Bahkan kata Imre Lakatos, kebanyakan saintis ini cenderung mempertahankan paradigma lama yang oleh Imre Lakatos disebut sebagai hardcore ya. Jadi core ya, core-nya. Nanti itu nggak mau dirubah. Mereka yang mau diubahnya itu namanya progressive belt ya. Sabuk progresifnya ini diutak-atik. Kalau ini difalsifikasi, digebukin, nah itu biasanya sejauh yang saya tahu Pak ya,